Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 46 Pantas Masih Lajang. Meskipun Darwin agak sedikit narsis, tetapi dirinya merasa ketampanan dirinya masih masuk akal, hingga membuat Sherina mengundang dirinya secara khusus untuk menemaninya tidur. Setelah tiba di villa pribadi Sherina, baru saja turun dari mobil dan langsung terlihat dua mobil polisi yang lampunya berkedip di luar dan petugas polisi yang sedang mengumpulkan bukti untuk mencari petunjuk. Melihat sekeliling, Darwin mengerutkan bibir dan mengakhiri narsisme di benaknya dan bertanya dengan serius, "Sherina, apa yang terjadi dengan villamu? Ada pencuri?" Sherina berkata dengan tidak senang. "Apakah kehilangan sesuatu?" Darwin bertanya. "Tidak, pihak lawan tidak bisa masuk. Rumahku memiliki teknologi cerdas, ada banyak peralatan pengawasan berteknologi tinggi. Pihak lawan baru saja menyentuhnya dan masuk, akan langsung dikunci oleh instrumen pemotretan secara otomatis, ditambah lagi sudah dilaporkan ke polisi. Ponselku secara langsung tersimpan video rekaman pencuri itu, lihatlah." Sherina menyerahkan ponsel kepada Darwin. Mendengar ini, Darwin yang kampungan ini benar-benar menghela nafas akan kemewahan dan kemajuan orang kaya. Ternyata bisa memantau villanya dari jarak jauh melalui perangkat ponsel. Setelah mengambil ponsel dan melihatnya, Darwin langsung menyadari bahwa pencurinya adalah Suno Abe, pengawal yang dikalahkan oleh dirinya. Meskipun pihak lawan menyamar pakaiannya, tetapi mata Darwin sangat tajam, tetapi ini tidak dapat digunakan sebagai bukti. Bagaimanapun juga, Darwin tidak bisa mengatakan bahwa dirinya memiliki mata ajaib dan hanya bisa melihat apakah ada bukti yang tertinggal di tempat kejadian. Setelah keduanya memasuki villa, petugas polisi berjalan, kemudian membuat transkrip, berkata, "Ceomo, sangat disesalkan, tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Kami akan memeriksa kembali beberapa rekaman video yang Anda berikan. Aku sarankan Anda untuk menyewa satpam untuk memantau villa, terlalu berbahaya jika tinggal sendirian. Anda juga bisa meminta perlindungan dari petugas polisi selama 24 jam. Petugas polisi pria yang sedang berbicara ini sangat tampan. Ketika berbicara, matanya tertuju pada Sherina dan sepertinya sangat mengagumi kecantikan Sherina yang luar biasa. Hanya saja, Sherina cuma mengangguk, lalu masuk ke dalam villa tanpa basa-basi dengannya. Darwin tersenyum, mengikuti Sherina masuk ke dalam villa. Petugas polisi pria itu sedikit kesal karena iri, diam-diam mengatakan bahwa wanita cantik dibawa pergi oleh pria sembrono. Tidak lama kemudian, mobil polisi pun pergi dan villa kembali sunyi. Sherina yang suka hidup sendiri dan bersih, tidak tinggal di rumah tua keluarga Mo. Sebaliknya, dia menghamburkan uang membeli villa di tepi pantai ini. Di hari biasanya, dia tinggal di villa ini seorang diri, bahkan tidak ada pengasuh dan satpam. Dia terbiasa mandiri dan tidak suka dilayani. Area villa tidak terlalu besar, tetapi sangat tenang dan indah. Darwin berjalan-jalan di sekeliling dan sangat menyukainya. Darwin diam-diam memutuskan untuk menjadikannya sebagai model rumahnya di masa depan. Di ruang tamu, setelah keduanya duduk, Sherina bertanya, "Minum teh atau kopi?" "Sama denganmu saja," Darwin berkata. Saat mendengarnya, Sherina tersenyum licik, mengambil dua bungkus teh herbal bergizi di atas meja kopi, merendamnya dengan elegan, lalu menyodorkan satu cangkir kepada Darwin, yang tiba-tiba merasa canggung. Terasa aromanya menyebar di sekitarnya. Melihat Darwin yang malu-malu, Sherina merasa suasana hatinya menjadi lebih baik. Setelah mengalami bangunan hantu dan penculikan Enrico dan malamnya villa itu dihantui oleh pencuri, Sherina merasa sangat kelelahan dan tidak aman. Dia ingat apa yang Darwin katakan sebelumnya bahwa dirinya benar-benar perlu mencari seorang pria untuk berada di sisinya saat ini, agar pikirannya bisa tenang dan merasa aman.
Kalau tidak, Sherina tidak akan berani tinggal sendiri lagi. Tapi ada banyak pria di sekitarnya dan ada banyak sekali orang yang mengejarnya, tetapi yang bisa benar-benar percaya dan memiliki kemampuan untuk melindunginya sangat sedikit. Jika mengesampingkan pria yang tidak memberikan kesan baik padanya dan terakhir dengan anehnya hanya tersisa Darwin. Setelah beberapa keterlibatan, Sherina memutuskan untuk mengundang Darwin untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Perilaku ini mungkin sedikit berisiko, tetapi pada saat ini satu-satunya orang yang bisa dia percayai dan memberinya rasa aman adalah Darwin. Aku memerlukan dirimu untuk tinggal bersamaku sementara waktu. Aku terlalu lelah dan diriku sendiri tidak bisa diandalkan. Tapi bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita. Di villa ini hanya ada kita berdua, jadi kita harus membuat 3 poin pembatasan. Pertama, kamu tidak boleh naik ke lantai 2 villa, area aktivitas dibatasi dan hanya diperbolehkan di lantai pertama. Kedua, kamu tidak boleh membawa orang asing ke sini tanpa izin dariku dan ketiga, kamu tidak boleh memegang apapun barang yang sering aku gunakan. Aku memiliki kebiasaan menjaga kebersihan. Kamu tidak keberatan dengan ketiga poin ini, kan? Sherina bertanya. Begitu mendengarnya, Darwin langsung merasa tidak senang, mengapa aku harus menurutimu? Aku belum berjanji untuk menemanimu, kan? Mendengar ini, Sherina emosi, dadanya naik turun seketika. Aku salah satu dari 5 wanita cantik dari keluarga kaya di Ainklak, begitu indah dan cantik. Banyak pria yang ingin membuat janji makan bersama dengan dirinya saja sangat sulit. Pria ini menolak untuk tinggal bersama. Belagu juga. Bagaimana bisa Sherina tidak marah? Lagi pula, kamu yang mengundangku untuk datang dan bukan aku yang tidak tahu malu datang untuk tinggal di sini. Darwin menambahkan kalimat lain. Emosi Sherina akhirnya meledak. Karena kamu ini pria. Kamu berdebat dengan seorang wanita, apakah itu menarik? Memintamu untuk menenangkan wanita yang lemah dan lesu, apakah kamu tega menolaknya? Gendang telinga Darwin terasa sakit karena teriakan histeris dari pihak lawan. Darwin tertegun. Darwin memang tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya, benar-benar tidak bisa berbicara yang masuk akal dengan seorang wanita. Saat ini, Darwin hanya bisa menyerah dengan patuh dan menandatangani perjanjian hunian yang tidak adil. Sherina tersenyum puas, menatap matanya seperti serigala besar yang jahat melihat kelinci putih kecil. Yang tidak diketahui adalah di dalam hati Darwin, Sherina lah seekor kelinci putih kecil, seorang pria dan seorang wanita. Jika ada percikan api, Darwin tentu saja tidak akan merasa dirugikan. Lagi pula Sherina begitu cantik, rasanya aneh jika Darwin tidak ingin menidurinya. Kring-kring, ponsel Darwin berdering. Sherina meliriknya dan berkata dengan brutal, nyalakan handsfree. Kedepannya aku akan memantau panggilanmu, sehingga kamu tidak akan berhubungan dengan wanita yang sembrono dan kemudian pihak lain mengira diriku ini orang ketiga, lalu datang untuk bertarung denganku. Alasannya sangat aneh, tatapan matanya sangat mendominasi. Darwin mengalah lagi. Menghidupkan handsfree, Darwin melihat nomor itu, ternyata ibu, lalu berkata, Bu, aku tidak pulang malam ini. Aku masih ada urusan dan tinggal di luar. Bagaimana dengan kencan butanya? Apakah kamu menyukainya? Ibu Suni bertanya. Tidak menyukainya, dia juga tidak akan menyukaiku, mengatakan bahwa aku terlihat jelek dan penampilanku terlalu norak. Intinya, itu sesuai dengan kemauannya. Darwin berkata dengan sedikit tertekan. Sherina yang menguping di sebelahnya merasa sangat senang. Oh, tidak apa-apa, jangan berkecil hati, kamu yang terbaik. Jangan merasa tertekan, jangan pergi minum untuk menghilangkan kekhawatiranmu, bukankah ini hanya kencan buta? Jangan menganggapnya terlalu serius, pulanglah ke rumah malam ini, ayahmu dan aku khawatir tentang keselamatanmu, harus pulang, ibu akan mencarikanmu seorang gadis yang baik.
Sunyi berkata panjang lebar. Begitu mendengarnya, hati Darwin merasa sangat hangat dan hanya bisa dengan jujur berkata, "Bu, aku di rumah CEO Mo, sementara ini aku harus tinggal bersamanya. Anda tenang saja, ini sangat aman dan lebih nyaman daripada di rumah. Ini adalah sebuah villa." Segera setelah selesai berbicara, lalu terdengar teriakan Sunyi di ujung telepon. "Apa CEO Mo?" Itu salah satu dari 5 wanita cantik keluarga kaya, Sherina yang sering muncul di TV, terlihat seperti peri. "Wanita yang sangat cantik. Kamu tidak berbohong padaku, kan?" "Tidak, ini serius," Darwin berkata. Sherina mengibaskan rambutnya dengan bangga. Dia sangat puas dengan penilaian dan keterkejutan Sunyi. Tapi kemudian, ekspresi Sherina menjadi tidak wajar, karena Sunyi melanjutkan, "Kapan kalian berdua akan menentukan hubungan? Kenapa hubungannya meningkat begitu cepat? Kalian sampai sudah tinggal bersama. Bocah kamu ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Ingat, harus mengambil tindakan pengamanan, jangan hamil di luar menikah. Jika tersebar maka tidak akan terlihat bagus dan juga bersikap baik kepada gadis orang lain. Bersikaplah lembut, jangan terlalu mendominasi." Darwin tercengang saat mendengarnya, dan segera menutup telepon tanpa menunggu ibunya selesai berbicara. Wajah Sherina sudah memerah, seperti apel di akhir musim gugur. Keduanya saling memandang. Hati Sherina menjadi semakin canggung dan dengan cepat bangkit dan naik ke atas. Wajah Darwin tampak sangat canggung, tapi melihat sosok mempesona Sherina di lantai atas, kaki ramping di bawah rok, pada saat yang sama menelan air liur, dalam hatinya juga mulai mengubah kehidupan di dalam satu rumah yang ambigu dan mengasyikkan ini. Jika ada percikan api, haruskah aku mengendalikan diri? Apakah itu menolak atau menikmati? Haruskah menanggalkan pakaian dulu atau berciuman dulu? Tiba-tiba Darwin menyadari bahwa pengalamannya terlalu sedikit. Diam-diam dirinya merasa harus mempelajari film pendidikan pria dan wanita negara, agar tidak kaku dan memalukan di saat momen-momen penting dan mempermalukan sikap sebagai seorang pria keluarga Lin. Tapi sepertinya Darwin terlalu banyak berpikir. Setelah naik ke atas, Sherina tidak turun ke bawah lagi. Darwin bosan dan tinggal di ruang tamu untuk beberapa saat, lalu pergi ke halaman untuk berlatih pengumpulan energi aura dan bela diri berjalan. Jika ingin meniduri wanita tercantik, menghasilkan uang terbanyak, bagaimana mungkin akan terwujud jika tidak memiliki kekuatan yang cukup? Darwin harus membiarkan dirinya mencapai tingkat pemahaman luas saat bertemu senior berbaju hitam. Darwin adalah orang yang tekun dan rajin, ditambah dengan tubuh yang telah diubah dengan aura, kemajuannya sangat luar biasa. Setelah melatih diri mengumpulkan energi aura selama 1 jam, kemudian bela diri berjalan selama 1 jam, Darwin juga tidak merasa kelelahan. Lambat laun perut bagian bawahnya terasa memiliki hawa nafas. Melihat melalui tatapan mata, sepertinya ada massa udara tipis di area pusat energi. Kesadaran ini sangat mengejutkan dirinya. Latihannya bahkan lebih energi. Sampai dini hari, Darwin berlatih gerakan dan bela diri berjalan di halaman. Sherina yang mengintip dari lantai 2, ingin tertawa dan merasa bingung. Apakah ini tindakan aneh dari Dewa Kuda? Bagaimanapun, Sherina insomnia dan tidak bisa tidur. Dia hanya berganti menjadi piyama yang tertutup dan turun ke halaman. Darwin tidak mengatakan sepatah kata pun saat melihatnya berjalan mendekat. Darwin masih dengan serius melatih bela diri berjalan. Sherina menggoda, "Kamu melakukan gerakan idiot seperti itu, apakah tidak khawatir akan merosot menjadi penyakit mental?" "Idiot. Jika memang punya kemampuan, coba saja. Jika bisa berputar selama 5 menit, aku tidak memerlukan gajiku tahun ini." Darwin menghentikan langkah kakinya. "Coba ya coba. Jangan mengingkari ucapan." Sherina tersenyum jahat, berjalan ke lingkaran besar yang digambar oleh Darwin, mengikuti gerakannya dan berputar.
Pada awalnya, wajahnya sangat bangga dan sangat menghina, tetapi saat putaran kelima, kepalanya pusing dan beberapa langkah kakinya terhuyung. Kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah, tetapi untungnya, Darwin berjalan mendekatinya dan memeluknya di dalam pelukan. Barulah terhindar dari hidung dan wajah bengkak. Tiba-tiba, keduanya menempel erat satu sama lain dan keduanya terkejut. Dengan mata saling berhadapan, detak jantungnya semakin cepat. Dengan aroma tubuh perawan, tubuh yang lembut dan bibir merah yang halus, Darwin merasa kesulitan untuk mengendalikan diri dan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Sherina juga merasa sedikit linglung, tubuhnya melemah dan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri, bahkan dengan anehnya menikmati pelukan Darwin. Nafas keduanya menjadi semakin berat. Melihat Darwin yang menundukkan kepalanya sedikit, Sherina tidak bisa menahan untuk menutup matanya dan mengangkat kepalanya. Plak. Tidak hanya tidak mendapat penantian ciuman pertama yang lembut, malah dahinya ditepuk. Sherina tiba-tiba menjadi sadar dan berdiri dengan cepat, pipinya merah dan panas, lalu berkata dengan marah, "Mengapa kamu memukulku? Ada nyamuk di dahimu." Darwin berkata dengan polos. "Hah? Siapa yang memintamu untuk peduli? Bosan hingga tidak ada masalah malah mencari masalah. Bye." Sherina mengeluarkan kalimat seperti itu, alisnya terangkat karena marah, kemudian berbalik dengan emosi. Darwin sedikit terdiam melihatnya, diam-diam mengatakan pemikiran seorang wanita sangat tersembunyi, bagaimana bisa berubah sesuka hati. Apakah sedang mengeluh bahwa tepukannya itu terlalu lambat dan nyamuk sudah menggigitnya? Darwin juga baru saja tahu, siapa suruh dirinya menutup matanya dan tidak memperhatikan gigitan nyamuk. Crash. Sepertinya ada guntur di langit. Tuhan juga ingin meretas pria yang membosankan dan tidak menarik ini, sial. Cepat tinggalkan wanita cantik itu, datang saja padaku. Sherina yang sudah naik ke lantai 2, lalu mengutuk dengan getir, tidak tahu romantis. Lalu menamparkan dirinya dengan marah, bagaimana bisa begitu sembrono, menutup mata dan ingin menciumnya. Bah. Benar-benar berlebihan, benar-benar sial. Setelah masuk ke dalam kamar tidur, Sherina memukuli dan menendang boneka beruang di tempat tidur yang tidak bersalah. Hanya saja Darwin yang ada di halaman, sudah berubah seperti orang yang baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa, masih berlatih pengumpulan energi aura dan bela diri berjalan. Pantas masih lajang. Pantas masih bujangan.